Apa? Pak Jokowi bisnis senjata? Ada kabar juga bahwa Pak Prabowo Subianto korupsi dana MBG. Waduh, lawan politik Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini kok kayaknya mulai pada kesetanan ya? Nuduh macem-macem yang gak jelas itu. Masa iya Pak Jokowi dituduh bisnis jual beli peluru di konflik Myanmar? Kan gak masuk akal toh? Pak Prabowo juga dituduh korupsi di program makan bergizi gratis. Dan yang lucu, mereka ini kena apes. Belum juga berhasil serang Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Justru borok mereka sendiri yang terbongkar. Karena terkuak nih, aliran dana dan backing di belakang para provokator ini. Tonton video ini sampai selesai, kita bakal bongkar semuanya. Pemerintah kita berperan luar biasa dalam melakukan kejahatan perang ini diam-diam. Saya mau kasih tahu teman-teman, tapi ini agak geser konteksnya ke wilayah Asia. Teman-teman tahu nggak Indonesia itu menjual 400 juta peluru ke Myanmar? Itu data dari mana? Oh, itu data penelitian saya. Oke. Pernah dipaparkan di TV-TV karena tahun pemilu, karena kami segera dituding sebagai anti asing ya. Kita stop waktu itu. 2024 atau Menjelang 2024 launching hasil penelitian kejahatan perang Indonesia yang melibatkan Jokowi. 400 juta peluru dikirim menjelang kudeta Myanmar. Peluru itu pasti dipakai untuk membunuh warga sipil. Siapa warga sipilnya? Tidak hanya warga sipil Myanmar, tetapi juga Rohingya. Kalau bicara konteks agama, ini saudara Muslim. Makanya hasil penelitian itu keluar dalam bentuk buku. Judulnya Ibarat Satu Tubuh. Artinya, sebagai Muslim, satu tubuh disakiti dirasakan oleh tubuh yang lain. Etnis Rohingya yang disakiti, dibunuh oleh peluru-peluru dari Indonesia, itu sakitnya tidak hanya di sini, tapi harusnya di seluruh tubuh kita. Jadi bayangkan pemerintah kita terlibat di 4 kementerian. Dan itu valid datanya? Valid datanya, tidak dibantah sampai sekarang oleh pemerintah kita. Oke. Oleh 4 kementerian. Kementerian Pertahanan waktu itu Pak Prabowo, Kementerian BUMN masih Pak Erick Thohir waktu itu, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perdagangan. Oke. Bisnis senjata. Nah bayangkan bisnis itu kalau ditelusuri petanya itu mengalir dari Indonesia, Myanmar, hingga Rusia dan Israel. Anda bayangkan keterlibatan pemerintah Anda dan masih menuduh kami ini sebagai anti asing. Saya hanya bisa berucap terima kasih. Ada orang menuduh kita anti asing, tapi dia bicara begitu fasih dan lancar urusan bisnis dengan orang asing. Loh. Ini kok makin ngawur ulangi. Waduh, ini makin ngawur aja nih orang ya. Tuduhannya semakin ngawur dan ini bahkan katanya jual peluru di konflik di kudeta Myanmar. Loh kok bisa? Anda ini siapa sih sebetulnya? Kok kayak sok tahu banget soal apa yang terjadi di Indonesia? Tapi kalau melihat orang ini teman-teman, saya tuh jadi ingat orang ini merupakan salah satu aktor di balik Dirty Food. Kalian pasti masih ingat lah ya. Film yang mana dirilis waktu hari tenang waktu itu ya. Waktu hari tenang di Pilpres yang langsung bikin heboh pada saat itu. Ya ternyata ketika coba dicari tahu ya, ini orang kok kayaknya ada yang bermain di balik ini orang. Jadi ya, dalang sebetulnya sedang bersembunyi teman-teman. Bahkan ada juga yang menyebut yang membocorkan teman-teman ya, ada 20 lembaga lain yang terlibat kolaborasi dalam film Dirty Food. Antara lain Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda untuk Iklim, KBR, dan masih banyak lagi teman-teman. Ini lembaga-lembaga yang diduga gitu ya, ada keterkaitan dengan Dirty Food. Memang waktu itu Dirty Food sangat-sangat membuat keguncangan di negara ini sebetulnya. Salam 4 jari ramai digaungkan di media sosial X yang dinarasikan sebagai bentuk perlawanan atas target paslon 2 Prabowo Gibran untuk menang 1 putaran di Pilpres 2024. Salah satu akun yang mempopulerkan gerakan itu adalah Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Gita Putri Damayana.
Di akun X miliknya, ia mengajak pengikutnya melakukan aksi politik dengan simbol salam 4 jari. Ia menyebut salam 4 jari ini untuk mendorong bergabungnya paslon 1 dan 3, serta untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu. Selain itu, gerakan ini juga disebut-sebut bersatunya pendukung paslon 1 dan 3 untuk mengalahkan paslon 2 Prabowo Gibran. Sebutkan juga bahwa gerakan salam 4 jari itu mencerminkan sila keempat Pancasila serta menggambarkan kekuatan politik baru untuk mengalahkan politik dinasti. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo Gibran Bahlil Lahadalia menyebut gerakan itu dibuat oleh pihak-pihak yang panik karena akan kalah dalam Pilpres mendatang. Ternyata selain menyebarkan isu yang gak jelas, ada juga upaya yang dilakukan dengan gerakan 4 jari. Kok kayaknya gerakan ini ya bakal digunakan sebagai langkah mereka untuk bersatu melawan Pak Prabowo begitu, atau yang lain, atau gimana rencana yang ingin kalian capai nih? Ya pastinya rencana licik sih lebih tepatnya ya. Polda Metro Jaya menetapkan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhaendres Mansyah sebagai tersangka penghasutan aksi anarkis. Polisi menuding Del Pedro menghasut dan mengajak sejumlah pelajar termasuk anak di bawah 18 tahun untuk melakukan aksi anarkis lewat media sosial. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Ade Arisham Indradi pada 2 September 2025 mengatakan Del Pedro ditangkap atas dugaan melakukan ajakan dan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar termasuk anak. Ade Ari memastikan Del Pedro sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menduga tindakan penghasutan oleh Del Pedro terjadi sejak 25 Agustus 2025. Ade Ari mengungkap tim penyelidik Polda Metro Jaya telah mengumpulkan fakta dan bukti sebagai dasar untuk menangkap Del Pedro sejak hari itu. Nah ini menarik teman-teman. Jadi selain aksi-aksi dari gerombolan pembenci Pak Jokowi, ada juga nih orang-orang yang ya menjadi provokator untuk orang lain, terkhusus di anak-anak muda teman-teman, untuk menggelar aksi yang besar-besaran seperti itu. Tapi dia di mana? Dia nggak ada. Dia tuh cuma bisanya provokator aja. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue baru aja nonton Dirty Vote 2 dan kayaknya isinya propaganda semua deh. Yang pertama nih, kita dirugikan dengan tarif Trump. Padahal yang kita tahu, negara-negara tetangga Indonesia termasuk Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos itu kan tarifnya lebih tinggi. Bahkan Cina sama India aja jauh lebih tinggi gitu. Indonesia hanya 19% guys. Itu yang pertama. Nah, jadi pabrik-pabrik dari negara-negara di situ akan pindah ke Indonesia buat ngincer tarif 19%-nya. Nah, yang kedua, kita seolah-olah dirampas sama Cina. Padahal lu mau Cina kek, mau orang Amerika, lu boleh ambil sumber daya Indonesia. Jadi ibarat kayak jual beli. Indonesia jual sumber dayanya ke negara-negara ini, tapi negara-negara ini harus investasi di Indonesia. Kayak misalnya bangun smelter dan lain-lain. Nah, tadi sudah dibocorkan oleh netizen ya teman-teman ya, soal ya ini kok mencurigakan sekali. Ada lagi ternyata netizen. Siapa ya? Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan orang ini teman-teman, karena ini merupakan anak dari Pak Purbaya yang mana dia itu memberikan bocoran ya soal Dirty Vote ini jelas propaganda asing, ini jelas ada campur tangannya asing. Narasi-narasi yang dikembangkan oleh Dirty Vote ini kok nampaknya tidak ada di tengah, alias agak berat sebelah. Tandanya apa? Dia tidak netral teman-teman. Ini surat yang sampai bikin tim riset Dirty Vote kaget karena nunjukin mencurigakannya militer buat pengelolaan dana MBG. Apalagi surat ini hampir nggak pernah diberitain media. Hah? Kenapa bisa gitu? Simak sampai habis karena ini fakta yang mungkin belum kamu tahu dalam film Dirty Vote 2. Ada dokumen penting MBG yang dibahas film Dirty Vote 2 yang udah tayang di YouTube. FYI, kalau Dirty Vote 1 membedah kecurangan pemilu 2024, Dirty Vote 2 akhirnya membaca kartu-kartu elit politik buat pemilu 2029 yang disimpulin dengan O3, otot, otak, dan ongkos para elit. Begini salah satu kejanggalan rezim Prabowo di proyek MBG. Surat edaran dari Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) netapin lewat Bank Umum kalau seluruh lembaga yang jalanin dana MBG harus sesuai penerapan anti pencucian uang dan transaksi mencurigakan. Tapi anehnya, ada 15 yayasan yang dikecualiin dari pemantauan pengelolaan dana MBG. Di daftar itu, banyak yayasan yang terhubung dengan TNI. Setelah tim Dirty Vote cross-check, salah satunya ialah Yayasan Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya. Yayasan ini ternyata adalah sayap Partai Gerindra. Ini
Inilah salah satu contoh praktik state capture corruption yang dibahas tulisan Republik Dracula di buku Riset Indonesia. Terjadi korupsi sistemik yang akarnya dari bangunan politik yang tak demokratis. Terus, gimana cara kita melawan biar Indonesia nggak jadi Republik Dracula yang makin ganas? Mari membaca dan mari mulai perubahan besar Indonesia sejak Loh, apakah ini menjadi sinyal bahwa sebentar lagi kalau misalkan Pak Jokowi ini ya nggak oke untuk diserang, terus mengganti serangannya ke Pak Prabowo begitu, sampai-sampai katanya mau menyerang soal makan bergizinya era Pak Prabowo begitu. Aduh, kok suka cari gara-gara mulu ya orang ini? Film propaganda dibiayai asing dibintangi PNS. Yang buat gue merasa miris adalah ketika gue memahami status dua orang aktor Dirtyfoot yang ternyata adalah PNS. PNS yang digaji oleh negara dari uang rakyat, yang harusnya loyal kepada masyarakat, taat akan Undang-Undang Dasar 1945, taat juga akan Pancasila, dan menghargai pemerintah yang sah, malah bikin propaganda dan pecah belah di masyarakat hanya demi keuntungan pribadi dan kelompoknya. Waduh, nih ya, Ferry Amsari itu, dosen di Universitas Andalas yang statusnya adalah PNS di Fakultas Hukum. Nah, kalau yang ini adalah Zainal Arifin Mukhtar, dosen di Universitas Gajah Mada, yang juga sama di Fakultas Hukum, yang PNS juga statusnya. Ini kalau kita bicara tentang PNS itu kan ada undang-undang yang mengatur ya etika dan netralitas PNS di dalam politik. Undang-Undang nomor 5 2014 misalnya. Atau kita bicara tentang PP nomor 42 tahun 2004. Aduh, sebenarnya masih ada undang-undang lainnya nih, kayak gini. Kan jadi heran ya, dosen di Fakultas Hukum yang statusnya PNS justru malah melanggar hukum yang... Alah, ternyata orang yang ya suka ngeborong serangan-serangan untuk Pak Jokowi ataupun pemerintahnya Pak Prabowo ini ternyata ya ada yang bermain di belakangnya. Kocaknya lagi ketika dia ini ketahuan ternyata PNS yang gaji siapa negara. Gimana tuh? Harusnya malu ya? Dirtyfoot 2, sebuah film dokumenter yang tampaknya ingin membuka mata publik, tetapi justru beresiko menutup ruang nalar dengan narasi yang disusun sepihak. Dalam durasi panjang yang dibungkus dengan gaya investigatif, film ini mencoba menggambarkan bahwa politik Indonesia pasca pemilu 2024 telah dikuasai oleh kekuatan oligarki dan kekuasaan yang terkonsolidasi. Pertanyaannya, apakah yang ditampilkan dalam film tersebut benar-benar sebuah potret yang utuh? Atau sekedar potongan-potongan fakta yang dijahit untuk membangun persepsi tertentu? Film ini memang memaparkan data, kutipan, dan pendapat ahli hukum serta ekonomi politik. Tetapi banyak bagian yang menempatkan kebijakan pemerintah sebagai sesuatu yang seragam. Seolah seluruh proses politik di negeri ini hanyalah permainan elit. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Reformasi birokrasi, penguatan digitalisasi anggaran, pengetatan sistem perizinan tambang, hingga upaya membatasi ekspor bahan mentah dan memperkuat hilirisasi. Semua itu adalah kebijakan nyata yang justru memukul kepentingan oligarki lama. Fakta-fakta ini absen dari narasi film itu, seolah tidak pernah terjadi. Padahal, di balik setiap kebijakan energi, industri, dan sumber daya alam dalam 1 tahun terakhir, terdapat jejak politik keberpihakan pada kemandirian bangsa, bukan pada oligarki. Dalam demokrasi, kritik adalah vitamin bagi negara. Tapi vitamin pun harus dengan dosis yang benar. Dirtyfoot 2 seolah menawarkan kebenaran tunggal, menempatkan publik sebagai penonton yang harus percaya tanpa ruang untuk bertanya. Padahal, setiap data dan analisis perlu diuji, ditimbang, dan diperiksa silang dengan sumber lain dari lembaga audit negara, badan statistik, hingga laporan internasional yang kredibel. Sayangnya, film ini tidak memberi ruang pada keseimbangan itu. Film ini lebih memilih jalan emosional dan retoris, mengulang pola yang sama, menggugah simpati lewat kemarahan, bukan lewat keseimbangan nalar. Jika tujuannya untuk menyadarkan publik, seharusnya film semacam ini mengajak berpikir, bukan sekedar menuduh. Menyampaikan kritik tanpa konteks bukanlah keberanian, tapi kelalaian intelektual. Oh, ini nih. Pada akhirnya ada netizen yang ya beliau ini
menyebut kalau para pembenci Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo Subianto sekarang itu sedang melancarkan serangan-serangannya. Terus ya bisa jadi itu disebut sebagai propaganda, teman-teman. Kalau menurut kalian kira-kira gimana? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dirty vote. Oh, ini maksudnya usaha terakhir. Emang lu yakin orang-orang di balik pembuatan film ini bersifat netral? Gue sih nggak yakin. Malah gue yakin pasti ada kepentingan politik untuk salah satu paslon. Gue nggak mau bahas filmnya kayak gimana, cuman kalian bisa lihat analisisnya di akunnya Bullwinner di platform X. Udah gitu di endingnya ada salam 4 jari. Ya jelas-jelas ini film memang menyudutkan salah satu paslon aja gitu. Terus kok nggak ada tuh 31 surat suara tercoblos dimasukin ke film ini? Kenapa nggak ada? Ya karena mungkin elektabilitasnya takut semakin turun. Ya karena balik lagi mungkin ini usaha terakhir. Buh. Pada akhirnya ada netizen yang buka suara, kembali lagi buka suara, teman-teman. Kali ini sangat cerdas sekali. Dia membongkar isi dari dirty vote yang memang dari awal itu sudah mencurigakan. Ya kan? Kok ya sudah mencurigakan, kok ya dilanjutin sampai part 2-nya gitu loh. Kali ini kan baru-baru kemarin kan menunjukkan soal itu, teman-teman. Ini banyak kecurigaan nih. Kalau memang dirty vote ini beneran ibaratnya kayak ya ada di tengah-tengah gitu ya. Itu harusnya ya isi di dalam video tersebut itu netral alias tidak kok memihak di salah satu pihak. Tapi yang terjadi di dirty vote itu tidak seperti itu. Kayak secara sengaja mereka itu ya untuk menyudutkan, tujuannya mereka untuk menyudutkan Pak Jokowi ataupun pemerintahannya. Makanya ini menarik nih, ada netizen yang pada akhirnya buka suara karena udah sangi gedeknya, saya yakin ya. Kalau kira-kira menurut kalian gimana, teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jubi pamit undur diri, sampai jumpa.